Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PBG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Kusnul Istiqomah, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 tahap 2, Universitas Negeri Surabaya, program studi bimbingan dan konseling. NIM 2201103923810004. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN, yaitu layanan konseling individu dengan menggunakan pendekatan konseling behavior, teknik self-management. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan layanan konseling individu berikutnya agar dapat membantu mengentaskan permasalahan konseling dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alvin, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Permisi Bu ya, duduk. Ya. Bagaimana kabarnya Alvin hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Oke, sebelum kita berkegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita jalani ini mendapatkan manfaat dan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alvin, terima kasih telah hadir memenuhi undangan Bu Kusnul di ruang BK ini. Kira-kira Alvin tahu nggak kenapa kok Bu Kusnul mengajak bicara di ruang BK? Sebelumnya belum tahu. Belum tahu. Iya. Oke, nanti kita akan bicarakan hal itu ya. Iya. Kemudian Alvin, ini tadi pelajaran apa? Pelajaran kimia. Pelajaran kimia. Oke, Bu siapa yang ngajar? Bu Mas Rufa. Bu Mas Rufa. Gimana dengan pembelajaran setelah melampaui semester kemarin? Nilainya Alvin bagaimana? Alhamdulillah dari yang tahun kemarin sampai sekarang lumayan bagus Bu. Lumayan Iya. bagus. Berarti sudah apa ya? Sudah lebih baik gitu ya? Oke. Kemudian Alvin ada kesibukan apa akhir-akhir ini? Kesibukannya itu di luar sekolah atau di mana Bu? Di sekolah. Oh, dulu. di sekolah. Kalau di sekolah terutama ekstra futsal. Ekstra futsal. Iya. Berarti yang diikuti hanya satu, Alvin? Ya, hanya satu. Hanya satu saja. Oke, untuk yang di luar sekolah? Kalau yang di luar sekolah contohnya kayak Karang Taruna terus sama nongkrong gitu. Nongkrong. Iya. Oh, nongkrong sama teman-teman gitu? Iya, mau nongkrong. Iya. Oke, kemudian Alvin mungkin masih bertanya-tanya gitu ya, kenapa kok Bu Kusnul mengajak bicara Alvin di ruang BK? Iya. Nah, maksud dari apa ini tujuannya Bu Kusnul mengundang Alvin ke sini karena beberapa kali Bu Kusnul masuk di kelasnya Alvin itu kan saya kasih materi ya terkait BK, kemudian Alvin kok nggak pernah mengumpulkan hasil pekerjaan atau LKPD yang telah Bu Kusnul berikan. Nah, itu Bu Kusnul mau tanya tentang hal tersebut. Terus kemudian beberapa guru juga menagih tugas ya ke Alvin. Nah, itu juga Bu Kusnul butuh konfirmasi. Nah, selama proses konseling ini ada beberapa hal yang perlu kita patuhi bersama. Jadi dalam proses konseling ada asas-asas yang perlu
kita perhatikan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Semua yang dibicarakan oleh Alvin itu hanya kita berdua yang tahu. Jangan sampai ada orang lain di luar sana yang tidak berkepentingan itu nantinya tahu tentang masalah Alvin. Jadi di dalam proses konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Semuanya rahasia, kemudian tidak perlu diungkapkan ke teman-temannya di kelas, gitu ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Bu Kusnul kan nanti mau menanyakan, mau konfirmasi, tolong dijawab secara terbuka. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi supaya proses konseling ini berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian ada batasan waktu Alvin dalam kegiatan konseling kita, mungkin sekitar 40 menit ini nanti konselingnya saya berikan layanan konseling ini gitu ya. Dapat dipahami sampai di sini Alvin? Bisa dapat. Ya, jadi gambaran yang akan kita jalani ini, Alvin menceritakan apa sih yang menjadi masalahnya gitu ya. Nanti Bu Kusnul ini berperan sebagai fasilitator. Jadi keputusan akhir itu ada di Alvin sebagai konseli gitu ya. Jadi yang memutuskan semua yang masalah yang dihadapi Alvin itu Alvin sendiri dengan bantuan Bu Kusnul. Kemudian Alvin, apakah sudah siap ke tahap selanjutnya? Siap. Siap, oke. Jadi Alvin kan beberapa tugas itu ada yang belum mengumpulkan. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya Alvin ini kok menunda-nunda tugas sekolah? Nah, bisa diceritakan Alvin secara terbuka mungkin? Kayaknya termasuk dari pengaruh gadget gitu Bu ya. Terus yang pertama pengaruh gadget, kemudian terus di luar sekolah nongkrong sama teman-teman. Nongkrong sama teman-teman itu jam berapa Alvin biasanya? Setelah Isya Bu, habis sholat Isya itu. Habis sholat jam 7 Isya. Itu rutin setiap satu minggu itu mesti ada keluar sama teman gitu. Iya, tergantung Bu, tergantung sama teman. Kalau ada kayak dapat info gitu. Itu mesti keluar sama teman. Itu teman di SMA ini apa teman di lingkungan sekitarnya Alvin? Teman dari zaman SMP saya Bu. Berarti masih berhubungan baik gitu ya. Kemudian nongkrongnya itu apa sih yang dibicarakan Alvin kok sampai mengganggu tugas-tugasnya Alvin gitu, sampai lupa waktu intinya ya? Bukan dari sekedar kayak bercerita tentang hari ini atau bercerita tentang yang tadi sekolahan apa gitu Bu. Berarti bertukar pikiran, bertukar cerita bertukar cerita gitu ya. Mungkin karena tidak satu sekolah jadi sama kalau ketemu itu merasa excited gitu ya, sangat menarik bertemu dengan mereka lagi gitu. Oke. Kemudian Alvin ini kan kalau dilakukan secara terus-menerus, nah apa sudah mengetahui bagaimana akibatnya kalau saya itu menunda-nunda tugas, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya? Terutama dari segi kemampuan saya untuk mencapai ke jenjang sekolah selanjutnya. Nilai-nilai juga merendah dan tidak itu ada kendala gitu ada kendala. Nilainya gak bisa maksimal gitu maksimal dari segi tugas dan nilai. Kalau dari segi guru pengajar pernah nggak sampai mengingatkan Alvin, memanggil Alvin gitu, karena ini Alvin tugasnya kok belum dikerjakan, apakah pernah mengalami hal tersebut? Pernah. Itu pelajaran apa saja Alvin? Pelajarannya ada 7 Bu ya. Pelajaran ada 7 yang dipanggil kimia. Ya tentang dari segi MIPA Bu ya. Kimia, fisika, terus matematika gitu.
Berarti yang ciri khasnya ya, Ya, ciri khasnya MIPA itu ya, hampir semua Alvin ada tagihan di situ. Mulai dari matematika, ya, gitu ya. Matematika itu kan peminatan wajib. ya. Kemudian fisika, kimia, biologi. Untuk pelajaran yang lainnya juga sama. Kalau pelajaran yang lainnya alhamdulillah tidak, Bu. Oh, ini Ya. diutamakan yang mapel peminatan, ya, gitu peminatan ya, MIPA. Alvin. Nah, dari situ kan berarti Alvin sudah tahu akibatnya apa. Misalkan saya sering menunda tugas gitu ya. Ya. Akhirnya saya sering dipanggil guru, Bu. Kemudian jadi nilainya nggak bisa maksimal kan Alvin ya. Ya. Paling tidak misalkan KKM-nya di sini 75. Nah, itu pres ya, mepet sama KKM. Mungkin 76, 77 gitu Alvin ya. Oke, kemudian nah ini tadi kan Alvin sudah mengungkapkan apa yang menjadi masalah utamanya. Alvin kan gak bisa mengatur waktu juga berarti. Nah, apakah Alvin selalu diizinkan oleh orang tua, misalkan izin saya mau keluar, saya mau nongkrong dengan teman-teman, apakah selalu diizinkan Alvin? Selalu diizinkan, Bu. Pamitnya ya nongkrong gitu. Ya. Asalkan pulangnya jangan terlalu malam. Ya. Di atas jam 12 gitu. Tapi intensitasnya 1 minggu berapa kali sih Alvin kalau bertemu dengan teman SMP itu? Kayaknya 1 minggu itu 3 kali sampai 4 kali. Itu berarti bukan hanya hari 1 minggu saja. Bukan. Berarti hari-hari sekolah gitu. Sekolah ya. Misalkan Senin, terus Selasa, Rabu, ya Kamis. Padahal sama kan ada ekstra ya? Iya, Bu, ada. Ekstra futsal tadi hari apa? Hari Senin dan Rabu. Nah, padahal kan kondisinya kalau futsal ya menggunakan fisik ya, fisik yang terforsir kan butuh istirahat juga. Ya. Nah, kira-kira waktu belajarnya Alvin itu kapan? Kalau siang pagi sampai hampir sore ya, kan jam 3:15 pulangnya. Itu saya habiskan di sekolah untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian setelah pembelajaran di kelas, kalau ada ekstra futsal kan tambah sore lagi ya? Iya. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sampai jam 5. Kemudian nyampe rumah, setelah futsal langsung pulang apa masih setelah main? Setelah futsal langsung datang ke sekolahan, Bu, langsung bawa dari rumah. Oh semua. Gitu. Langsung kan setelah itu pulang. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dikabari teman SMP gitu kan sama yo namanya anak muda gitu ya, langsung buru-buru ya pergi, nggak istirahat. Enggak. Jadi orang tua ya mengizinkan gitu ya. Nah, yang penting nggak pulang terlalu malam. Nah, jika kondisi ini berlanjut kan sama sekarang sudah kelas 11. Nah, sebentar lagi kan kelas 12 Alvin. Kalau hal ini terus terjadi sama Alvin, kan Alvin ya tahu sendiri konsekuensinya ya. Selain nanti itu dipanggil sama guru karena ada tagihan tugas, kan pasti ditanya ya Alvin. Iya, ditanya. Ditanya alasannya kenapa kok tidak mengerjakan tugas itu kan ya. Nah, itu kan sebagai akibatnya sebenarnya Alvin itu sudah tahu akan akibatnya ya, tapi mungkin sulit mengatur waktu itu tadi ya, karena mungkin lebih nyaman lebih nyaman sama teman hingga Alvin ini merasa nggak tahu waktu gitu ya. Nah, Alvin dari apa yang Alvin ceritakan ini tadi ya, tentang apa penyebabnya, kemudian Alvin ini sebenarnya sudah tahu akan konsekuensinya gitu ya, atau akibat dari sering menunda-nunda tugas itu kan pasti Alvin juga gak nyaman ya, mesti dipanggil guru gitu ya kan. Kebetulan juga Bu Kusnul pas saya lihat di Google Drive kan waktu itu Ivan sebagai ketua kelas saya minta tolong untuk mengumpulkan tugasnya teman-teman di Google Drive. Nah,
kemudian ternyata Alvin ini kok beberapa kali tidak mengumpulkan yang materinya BK untuk mengumpulkan poster itu kan ya. Nah, saya khawatir di pembelajaran yang lain Alvin juga seperti itu. Ternyata memang benar ya, benar. Di mapel-mapel khususnya ciri khas peminatan. Ya. Nah, Alvin di sini Bu Kusnul akan membuat rencana kegiatan harian ya, dengan Alvin. Nah, maksudnya ini harus diselesaikan oleh Alvin. Ya. Membuat rencana kegiatan harian. Nah, di sini ditulis nama, tanggal, kemudian yang ingin saya ketahui ini harus ditulis pukul berapa kegiatan itu dan kegiatan apa saja yang dikerjakan oleh Alvin di jam-jam tersebut. Ya. Silakan Alvin bisa ditulis. Ya. Ya, oke Alvin sudah selesai sampai bawah ya. Iya. Saya lihat dulu ya Alvin ini. Ini Alvin telah berhasil membuat rencana kegiatan harian. Oke, mulai dari bangun tidur ya, jam 5 ya, bangun dan sholat subuh. Kemudian jam 5:30 menyiapkan buku dan makan. Kenapa menyiapkan bukunya itu sebelum berangkat sekolah Alvin? Kok nggak malamnya? Nggak tahu, kayaknya ya males gitu Bu. Terus habis pulang nongkrong, terus masih main gadget ya malamnya, terus tidur. Berarti ya masih kesulitan mengatur waktunya itu tadi ya? Iya. Kemudian jam 6:10 berangkat sekolah ya. Setelah itu 6:30 nyampe di sekolah. Sampai jam 15:15 ini kegiatan Alvin kan di sekolah, mendapatkan pembelajaran di sekolah. Setelah itu 4:30 sampai 4:30 itu Alvin kegiatannya ekstra futsal. Nah, kemudian jam 17:20 Alvin sampai di rumah, kemudian mandi atau bersih diri gitu ya. Kemudian sholat maghrib. Setelah itu jam 6 santai main HP. Kemudian jam 7 Alvin di sini menuliskan kegiatannya nongkrong sama teman-teman ya. Jam 10 malam ini pulang nongkrong, berarti berapa jam Alvin kegiatan yang nongkrong ini tadi? Sekitar 3 jaman Bu. 3 jam ya? Dari jam 7 sampai jam 10. Sampai jam 10, 3 jam. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan untuk belajar sih ya. Iya, sebenarnya dimanfaatkan untuk belajar bisa. Kemudian jam 11 sampai jam 1. Jam 11 itu nyampe di rumah. Kemudian masih main HP, jadi nyampe rumah itu gak langsung tidur. Tidak. Jadi masih ada main HP juga. Main HP. Jam 11 sampai jam 1. Berapa jam ini? Sekitar 2 jaman ya. Sekitar 2 jam. Iya. Nah, ini kan sama kalau tidur terlalu malam juga apa ya, kesehatannya. Ya, kesehatan tidak baik. Gitu. Ya, berarti ini masih perlu ada yang diperhatikan oleh Alvin. Kalau seperti ini terus kan intinya yang akan terganggu itu akademik atau sekolahnya Alvin ya, karena menunda-nunda tugas. Nah, kemudian Alvin di sini Bu Kusnul ada lembar pengendalian diri ya. Jadi tujuan dari lembar ini adalah untuk menurunkan perilaku yang menunda tadi. Tadi kan sudah disampaikan apa penyebabnya, kemudian akibatnya apa. Nah, di sini Bu Kusnul bedakan menjadi perilaku yang tepat waktu yang direncanakan gitu ya, sama ini nanti menunda atau tidak menunda. Nah, itu Alvin bisa tuliskan di sini. Ya. Silakan di sini Alvin.
di sebelahnya nih ditulis menunda atau tidak menunda? Ya, di sini berarti Alvin yang pertama kan mengerjakan tugas mata pelajaran. Kira-kira perilaku ini akan segera diselesaikan oleh Alvin atau bagaimana? Menunda atau tidak menunda? Kira-kira? Tidak menunda aja, Bu. Tidak menunda. Ya, silakan dituliskan di sini. Kalau yang nongkrong dengan teman ini tadi tidak menunda. Tidak menunda ya. Iya. Maksudnya kalau Alvin ini mengerjakan tugas mapel, biasanya satu hari itu Alvin ada berapa mata pelajaran? Satu hari ada 6 pelajaran. Satu hari ada 6 pelajaran. Nah, biasanya ini tugasnya semuanya ada tugas. Semuanya ada tugas. Semuanya ada tugas ya. Berarti 6-6-nya ini ada tugas. Kemudian ini yang menunda atau tidak menunda itu maksudnya karena ini kan pengendalian diri atau penurunan perilaku untuk menunda. Nah, jadi Gus Nur mau tanya ke Alvin, misalkan satu hari ini ada 6 pelajaran, bisa mengurangi nggak satu hari ini? Nah, untuk hari ini ya, Jumat. Jumat ini sampean Alvin jadi 4 pelajaran saja yang yang dikerjakan. Nah, dikuranginya kan sedikit demi sedikit. Alvin. Kemudian karena Sabtu kan libur ya. Untuk hari Senin ini Alvin menjadi 2 pelajaran saja yang belum diselesaikan. Nah, sedangkan untuk Selasa ya. Alvin sudah harus mengerjakan semuanya ya. Nah, ini kita batasi 3 hari Alvin karena sekarang kan Jumat ya Alvin. Jumat, Senin dan Selasa. Harapannya bagusnya kan Alvin bisa menyelesaikan ini tadi di hari terakhir. Pertama mengerjakan tugas mapel. Yang untuk kedua nongkrong dengan teman. Nah, intensitasnya nongkrong tadi kan Alvin ini bilang kalau 1 minggu berapa kali? 3-4 kali. 3-4 kali. Rata-rata 4 kali. Rata-rata enggak, bukannya 3 kali. 3 kali. Nah, 1 minggu itu sama 3 kali. Iya. Ya. Nah, mungkin nanti mulai minggu besok berarti ya. Iya. Yang minggu besok ini minggu pertama ya. Alvin mengurangi jadi berapa kira-kira? Dari yang 1 minggunya itu 3 kali, terus menguranginya kayaknya langsung 2 kali. 2 kali. Iya. Misalkan minggu pertama ini 2 kali ya. Kemudian minggu kedua 1 kali. Berarti nanti Alvin bisa mungkin janjian dengan teman-teman yang biasanya teman nongkrong. Itu jadi minggu kedua sudah bisa mengurangi sampai 2 kali ya Alvin. Jadi bertemunya intensitasnya 1 minggu 1 kali. Iya. Kemudian kalau waktu belajar, nah Alvin di sini tadi Gus melihat rencana kegiatan harian di sini tidak ada waktu belajar sama sekali Alvin. Tidak ada sama sekali. Iya. Nah, makanya dari di sini kan Gus dapat melihat Alvin kok tidak ada mencantumkan belajarnya itu kapan gitu ya. Mengerjakan tugasnya itu kapan, tidak ada di sini Alvin. Nah, itu mungkin yang perlu nanti Alvin
atur waktu belajarnya. Ya, karena jam 7 Alvin ini sudah nongkrong sama teman-teman sampai jam 10. Sedangkan ini kan mungkin bisa ya Alvin? Bisa. Bisa untuk waktu belajar. Iya. Ya. Nah, mungkin di sini Alvin bisa menuliskan waktu belajarnya jam berapa. Kira-kira. Dari jam 8. Berarti dari jam 8. jam 8. 1 jam kira-kira? Bukan 2 jam. 2 jam. Iya, dari Berarti jam 8 sampai jam 10. oh gitu, mulai jam 8 sampai jam 10. Jam 10. Itu untuk belajarnya ya? Iya. Nah, ini tadi Alvin sudah menuliskan perilaku tepat waktu yang direncanakan ya. Yang paling utama tadi kan tentang mengerjakan tugas mapel ya. Itu hampir beberapa mapel itu Alvin tidak mengerjakan tugasnya. Oke. Kemudian dari komitmen Alvin ini tadi, Bu Kusnul ada lembar terakhir ya Alvin. Iya. Nah, ini namanya kontrak perilaku. Jadi Alvin membuat sebuah komitmen intinya ya, yang berisi nama, kemudian tanggalnya, hari ini gitu ya Alvin. Kemudian apa saja di sini hal-hal yang akan Alvin setujui di sini. Ya, silakan dibaca. Berarti tanggal sebentar Alvin ya. Itu tanggalnya. Nah, silakan ditulis dulu Alvin. Sudah? Sudah. Nah, di sini Alvin sudah membuat kontrak perilaku ya. Iya. Bisa dibacakan Alvin? Bisa. Ya, silakan. Maaf ya. Iya. Dari judulnya situ ya. Kontrak perilaku. Ya. Saya Alvin pada tanggal 31 Januari 2023 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. 2. Mengurangi waktu nongkrong dan mengutamakan belajar. 3. Mengurangi jam main HP agar bisa mengerjakan tugas. Usaha saya dianggap berhasil bila sama kayak yang di atas Bu ya. Iya. Boleh disebutkan juga? Iya, disebutkan. 1. Mengerjakan tugas tepat waktu. 2. Mengurangi waktu nongkrong dan mengutamakan belajar. 3. Mengurangi jam main HP agar bisa mengerjakan tugas. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya mendapatkan hadiah sepatu sepak bola. Dan bila saya tidak berhasil, maka saya bersedia menerima konsekuensi orang tua dipanggil ke sekolah. Tanggal berakhirnya kontrak 7 Januari 2023. Baik, Bu, sudah. Berarti Alvin sudah setuju ya? Iya. Dengan apa-apa saja ini yang telah disebutkan oleh Alvin. Yang pertama, mengerjakan tugas tepat waktu. Karena memang Alvin ini sering menunda tugas ya. Iya. Jadi yang utama adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kedua, mengurangi waktu nongkrong dan mengutamakan belajar. Ya. Yang ketiga, mengurangi jam main HP agar bisa mengerjakan tugas. Nah, jika Alvin berhasil melakukan hal-hal yang telah disepakati oleh Alvin ini tadi, hadiahnya adalah sepatu sepak bola. Nah, sedangkan konsekuensinya jika melanggar gitu ya Alvin, tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di kontrak perilaku ini, Alvin nanti orang tua dipanggil ke sekolah. Oke. Jadi kontrak ini berlaku selama 7 hari ya. Maksudnya Alvin harus bisa yang telah kita sepakati itu harus dijalani. Ya, sesuai dengan komitmennya tadi.
Nah, dari kegiatan konseling kita ini tadi, Alvin bisa menyimpulkan mungkin apa yang telah kita laksanakan dari layanan ini, bagaimana Alvin nanti ke depannya seperti apa gitu. Silakan Alvin, bisa disimpulkan. Makanya jangan terlambat mengerjakan tugas tepat waktu. Terus kurangilah nongkrongnya bersama teman-teman. Agar ya menimbulkan efek dari masa depannya kita nanti. Terus yang ketiga, jangan main HP terus. Apa yang diusahain dari HP itu apa gunanya? Ya benar ada gunanya, tapi ada batas waktunya juga. Ada batas waktunya, ya. Oke. Jadi Alvin sudah bisa menyimpulkan tentang kegiatan kita ini tadi ya Alvin. Kemudian kalau saya mau evaluasi jalannya konseling ini tadi ya, Alvin misalkan kalau di skala gitu ya Alvin, skala 1 sampai 5 gitu ya. Nah, dari apa yang telah kita laksanakan ini tadi, tingkat rasa kepuasan Alvin tentang layanan konseling ini, mungkin kalau di skala 1 itu rendah, yang kelima itu tinggi, skalanya ada di nomor berapa Alvin tentang kepuasan konseling ini? Yang nomor 1 tadi apa, Bu? Maaf. Yang nomor 1 tadi yang skala rendah. Yang skala rendah. Kalau yang nomor 5 itu skala yang tinggi. Ya. Jadi dari proses konseling ini bagaimana tingkat kepuasan Alvin? Gitu. Skalanya yang nomor 5. Nomor 5. Oke. Harapannya Gus Nur, Alvin bisa sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita sepakati. Ya, karena Alvin ini tadi sudah membuat sebuah kontrak. Iya, jadi ada reward atau hadiah dan ada punishment jika melanggar. Jadi harapannya Bu Gusnul, Alvin ini bisa melaksanakannya dengan baik. Dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas secara lebih baik lagi dari sebelumnya, dan tidak ada tagihan tugas. Oke, dari guru mapel gitu ya. Nah, proses konseling ini nanti kita hentikan jika Alvin ini sudah menunjukkan perubahan tingkah laku gitu ya. Artinya bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, itu proses bantuannya kita hentikan gitu ya Alvin. Sampai di sini mungkin Alvin mungkin ada pertanyaan untuk Bu Gusnul? Tidak ada, Bu, cukup. Tidak ada, sudah memahami semua ya. Oke, baik Alvin. Jadi kegiatan konseling ini mungkin cukup ya. Bisa kita akhiri. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita terlebih dahulu berdoa supaya kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak atas kedatangannya ya Alvin. Semoga apa yang telah kita sepakati bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Alvin. Bisa kembali ke kelas dan beraktivitas. Ya. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam.